Salah satu masalah utama bangsa Indonesia adalah korupsi. Bukti bahwa masalah korupsi di Indonesia sudah sangat parah dapat dilihat pada indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi memberikan gambaran tentang korupsi di suatu negara dari skala 0 hingga 100. Semakin kecil nilainya, maka semakin korup sebuah negara. Sebaliknya, semakin tinggi nilainya, maka semakin bersih dari tindakan korupsi. Pada tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 34, sama seperti tahun sebelumnya. Menurut Transparency International, angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara. Di kawasan Asia Tenggara saja, kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, Timur Leste yang pernah menjadi bagian dari Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Dari sini bisa dibayangkan bagaimana parahnya korupsi di Indonesia. Jika kita tarik sejarah jauh ke belakang, sebenarnya korupsi sudah ada di Nusantara, bahkan sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Fakta sejarah memberikan penjelasan yang mengejutkan bahwa korupsi di Nusantara bahkan sudah dilaksanakan sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Itu artinya sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerajaan Mataram kuno, berdasarkan prasasti Luwitan dan prasasti Palepangan, dijelaskan kisah tentang korupsi. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Rakai Watukara Dyah Balitu. Prasasti Luwitan berangka tahun 901 Masehi dan prasasti Palepangan berangka tahun 906 Masehi. Dua prasasti ini memberikan penjelasan mengenai penyelewengan yang dilaksanakan oleh petugas pajak pada masa itu. Kasus yang terjadi adalah di mana petugas pajak yang pada masa itu disebut Nayaka melakukan penarikan pajak dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan yang seharusnya dibayar oleh penduduk. Dituliskan dalam prasasti Luwitan pada hari Kamis Kliwon, tanggal 16 April 901 Masehi, penduduk di desa Luwitan merasa tidak sanggup membayar besarnya pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak. Penduduk mengadukan nasibnya kepada pejabat yang berwenang, yaitu Rakaryan Mapati I Hinu. Penduduk di desa Luwitan melaporkan bahwa tanah mereka diukur dengan satuan tampah yang beda dengan kondisi aslinya. Penduduk desa Luwitan merasa bahwa luas tanah sawah mereka hanya berukuran 1 lamwit dan 7 tampah. Namun berdasarkan pengukuran petugas pajak, jumlah tanah mereka lebih luas daripada ukuran tersebut. Jika ukuran tanahnya lebih luas, maka pajak yang harus dibayarkan otomatis lebih banyak daripada yang seharusnya. Laporan dari penduduk desa Luwitan itu dikabulkan. Pengukuran ulang dilaksanakan oleh pejabat setempat. Setelah diukur ulang, ukuran tanah sawah mereka memang 1 lamwit dan 7 tampah. Ini membuktikan bahwa petugas pajak ingin mengambil keuntungan atas kelebihan pengukuran pajak desa Luwitan sebesar 33% untuk dirinya sendiri. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukuman atas kecurangan pegawai pajak tersebut. Tidak jauh berbeda dengan prasasti Luwitan, prasasti Palepangan juga menjelaskan mengenai penyelewengan petugas pajak. Penyelewengan ini dilaksanakan di desa Palepangan. Setelah dilaporkan kepada Mapati, maka penduduk desa Palepangan mendapatkan keadilan pembayaran pajak sesuai dengan luas tanah mereka yang seharusnya. Lagi-lagi,
tidak dijelaskan bagaimana hukuman yang diberikan kepada petugas pajak yang melakukan kecurangan. Terdapat beberapa keterangan lainnya mengenai korupsi pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Majapahit, ada peraturan yang menjelaskan hukuman apa yang akan diterima jika seseorang berani melakukan tindakan korupsi. Terdapat beberapa tindakan korupsi yang mungkin untuk dilakukan, yaitu menggelembungkan pajak dan melakukan pungutan liar. Hal ini mungkin dilakukan oleh pejabat-pejabat bawahan yang tunduk kepada raja secara langsung. Menurut kitab Kuttara Manawa yang digunakan sebagai landasan hukum masa Majapahit, hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati. Pada masa kerajaan Sunda, yang hampir sezaman dengan masa kerajaan Majapahit, juga diterangkan mengenai beberapa profesi masyarakat. Berdasarkan naskah Sanghyang Siksakanda, terdapat golongan masyarakat yang berprofesi mencopet, mencuri, dan membegal. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi yang jelas. Profesi tersebut sangat merugikan bagi masyarakat kerajaan Sunda. Kisah mengenai korupsi di Nusantara terus berlanjut, bahkan semakin tumbuh subur akibat budaya birokrasi yang dibangun pada era kolonialisme VOC. Birokrasi yang korup ini yang kemudian membuat perusahaan dagang terbesar pada masanya tersebut harus mengalami kebangkrutan. Terdapat juga beberapa kisah korupsi pada masa kolonialisme ini, seperti kisah Raffles yang melakukan penyelewengan ketika menjual tanah persil, dan Pangeran Diponegoro yang menampar Patih Danureja karena dianggap melakukan tindakan korupsi. Belajar dari sejarah, korupsi adalah tindakan yang menjadi awal kehancuran sebuah negara. Generasi masa kini harus berani melakukan perubahan besar untuk memberantas korupsi dari negara Indonesia. Tidak usah menunggu aksi dari pemerintah. Berawal dari diri kita, berawal dari hal kecil, bersama-sama menghapus segala tindakan korupsi dari negara Indonesia.